Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Kali ini Sariputta akan membagikan kisah Kulawaka Jataka yang penuh makna. Yuk, kita simak bersama. Biarkan semua anak burung di hutan, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang bikhu yang minum tanpa menyaring airnya terlebih dahulu. Pada zaman dahulu kala, dua bikhu muda bersahabat melakukan perjalanan dari Sawathi ke sebuah desa dan tinggal di tempat yang nyaman. Hanya satu dari mereka yang membawa saringan air, dan mereka berbagi alat itu. Suatu hari, mereka bertengkar, dan bikhu pemilik saringan menolak meminjamkannya. Temannya yang haus akhirnya minum tanpa menyaring air tersebut. Setelah tiba di Jetawana dan bertemu Sang Buddha, kejadian itu pun diceritakan. Sang Buddha pun menegur mereka dan mulai bercerita tentang kehidupan lampau. Dalam kelahiran sebelumnya, Bodhisatta adalah seorang pemuda bijaksana bernama Magga. Ia hidup di sebuah desa kecil dan dikenal sebagai orang yang murah hati serta menjaga 5 sila. Ia juga membimbing 30 pemuda lainnya untuk melakukan kebajikan, seperti membersihkan jalan, membangun balai, dan menggali tempat penampung air. Namun, kepala desa yang merasa kehilangan pendapatan karena perilaku baik mereka menuduh kelompok Magga sebagai penjahat. Raja memerintahkan mereka dieksekusi dengan cara diinjak gajah. Ajaibnya, semua gajah menolak melukai mereka. Ketika diselidiki, mereka mengaku hanya punya satu mantra. Mereka hidup dengan kebaikan dan menjaga sila. Raja pun kagum dan menghadiahkan desa kepada mereka. Bersama teman-temannya, Magga terus melakukan kebaikan. Mereka membangun balai megah, taman, dan kolam. Para istri mereka juga turut menyumbangkan kebaikan, kecuali satu wanita, Suja, yang tak melakukan apapun. Karena itu, saat mereka meninggal, sebagian lahir di surga, sementara Suja lahir sebagai seekor bangau. Saka, raja para dewa yang adalah reinkarnasi Magga, penasaran tentang nasib Suja. Ia menemuinya dan menasihatinya agar menjaga 5 sila. Suja pun bertekad untuk hidup baik. Saka mengujinya dengan menyamar sebagai ikan, dan Suja tak memakannya karena sadar itu makhluk hidup. Ia berhasil menjaga sila. Ketika Suja meninggal, ia lahir kembali sebagai manusia, anak dari tukang tembikar. Saka kembali menyamar sebagai kakek penjual mentimun emas dan menawarkan buah itu hanya untuk yang menjaga sila. Suja satu-satunya yang layak dan mendapatkan semua mentimun itu sebagai berkah. Karena kebajikannya, Suja kemudian lahir sebagai putri Raja Asura. Ketika saatnya memilih suami, Saka menyamar menjadi Asura dan hadir di sana. Digerakkan oleh kama baik dan cinta dari masa lalu, Suja langsung memilih Saka sebagai suaminya. Saka membawanya ke alam para dewa dan menjadikannya pemimpin penari surgawi. Suja kini hidup penuh kebahagiaan di surga karena tekadnya menjaga sila dan melakukan kebaikan meski awalnya tidak melakukan apa-apa. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik sekecil apapun akan berbuah besar. Bahkan seekor bangau bisa lahir di alam surga jika ia menjaga sila. Itulah keajaiban dari niat baik dan kebajikan sejati. Sang Buddha lalu mengaitkan kisah itu dengan bikhu yang minum air tanpa menyaring. Ia menegaskan bahwa menghindari membunuh makhluk hidup, bahkan yang kecil, adalah bagian penting dari latihan spiritual. Ia pun menasihati para bikhu
untuk selalu menjaga sila dan welas asih. Solusi utama dari kisah Kulawaka Jataka terletak pada pengendalian diri, empati, dan pengorbanan demi kebaikan makhluk lain. Ketika Saka, Raja para Dewa, mendengar tangisan anak-anak burung Garuda karena sarangnya dihancurkan oleh kereta tempurnya, ia tidak bersikeras melanjutkan perang. Sebaliknya, ia memilih untuk menghentikan pertempuran dan bahkan rela mengorbankan kerajaannya demi menyelamatkan makhluk-makhluk kecil tersebut. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus dilakukan dengan kekerasan atau kemenangan mutlak. Seringkali, mundur secara bijaksana adalah pilihan terbaik yang menyelamatkan lebih banyak nyawa dan menjaga harmoni. Dalam kehidupan nyata, solusi ini mengajarkan bahwa pertimbangan terhadap dampak tindakan kita terhadap lingkungan dan sesama makhluk hidup bisa menjadi jalan keluar dari berbagai situasi yang kompleks. Bahkan saat kita berada dalam posisi kuasa atau memiliki hak untuk melanjutkan tujuan kita. Pesan moral dari Kulawaka Jataka sangat kuat dan relevan, yakni pentingnya belas kasih atau karuna, kepedulian terhadap kehidupan makhluk kecil, dan menjunjung tinggi prinsip moral, bahkan dalam keadaan darurat atau saat menghadapi ancaman. Saka, walaupun merupakan raja para dewa dan sedang dalam situasi peperangan melawan para asura, tetap mempertahankan rasa welas asihnya. Ia lebih memilih untuk melindungi nyawa anak-anak burung Garuda ketimbang menghancurkan mereka demi melindungi kerajaannya. Ini mengajarkan bahwa moralitas sejati tidak terlihat saat keadaan nyaman, tetapi saat seseorang diuji dan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan ini mendorong kita untuk tidak mengabaikan makhluk yang tampak kecil dan tidak berdaya, karena setiap makhluk berhak untuk hidup dan dihargai. Bahkan, tindakan sederhana seperti tidak menyakiti serangga, menyaring air sebelum diminum, seperti latar cerita ini, dan menjaga lingkungan adalah cerminan nilai belas kasih yang agung. Kulawaka Jataka mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang seberapa kuat atau hebat seseorang, tetapi tentang bagaimana ia menggunakan kekuasaannya untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan. Saka adalah simbol pemimpin ideal yang mampu menahan ego dan kepentingan pribadi demi kesejahteraan makhluk lain, bahkan mereka yang dianggap kecil atau remeh. Dari cerita ini, kita belajar bahwa pengorbanan yang dilakukan demi kebaikan dan keselamatan bersama akan membawa hasil yang mulia dan berkah di masa mendatang. Selain itu, cerita ini juga menegaskan pentingnya menjaga sila dan moralitas dalam segala keadaan. Dalam dunia modern, pesan ini bisa diterjemahkan sebagai pentingnya tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan kepemimpinan yang manusiawi. Kesimpulannya, kisah ini memberikan inspirasi agar kita menjadi pribadi yang tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, melainkan juga memperhatikan nasib dan kebahagiaan makhluk lain, sekecil apapun mereka di mata kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.